Hello everyone, thank you for the chance given to me. I'm Nikoma Putrintari from 6G English Language of Education, and today I would like to translating about the video from YouTube, and the title is How to Improve Your Memory, and I'm just translating for 5 minutes from the video. Okay, I'm going to go ahead and start. Today's workshop is called Memory Tricks, and the reason that next week's workshop is called More Memory Tricks is because I know a lot of tricks, and I can't get them all in one workshop. So more of the same next week. If you Oke, mari kita buka lokakarya pada hari ini, yaitu mengenai triks memori, dan minggu depan kita akan membahas lebih banyak mengenai triks-triks memori. Mengapa kita akan membahas hal tersebut lagi? Karena di sini saya mempunyai banyak sekali triks memori, dan tentunya tidak dapat saya jelaskan dalam satu kali pertemuan saja, sehingga minggu depan kita akan membahas hal yang sama. Today's workshop helpful, which I hope you do, and you're able to come back next week, that would be great, because that way you get sort of the full teaching on this. If you're not able to make it next week, and this is the only one you come to, hopefully you'll still get something good. Jika Anda menemukan manfaat dari mengikuti seminar ini, saya harap minggu depan Anda dapat mengikutinya lagi untuk mengetahui lebih jelas, lebih penuh mengenai pembelajaran pada hari ini. Dan apabila Anda tidak dapat mengikutinya minggu depan dan hanya mengikutinya pada hari ini, semoga Anda mendapatkan sesuatu yang baik dari pembelajaran pada hari ini. My first thing that I'm going to do with you today is to show you, hopefully, the power of that word, the word tricks. I gave a workshop last week called How to Remember for Tests, so that was the first memory workshop. But for this one, what I want you to try to understand and sort of value is the fact that if you learn tricks or shortcut ways to do things, it makes it so much easier to memorize lots of things for school, and it makes your memory look even better than it is now. And I'm hoping it's pretty good to very good, but it makes it look even better. And so Hal pertama yang ingin saya tekankan pada hari ini yaitu mengenai kekuatan dari sebuah kata, yaitu kata tricks. Sebelumnya pada pertemuan kita yang pertama, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengingat sebuah tes, dan hari ini saya akan lebih menekankan pada kekuatan atau moral value dari mempelajari sebuah tricks atau cara cepat dalam melakukan sesuatu. Jadi dengan mempelajari triks ini, Anda akan lebih terbantu dalam hal mengingat maupun menghafal untuk di sekolah, dan hal tersebut tentu sangat terlihat baik dan cukup bagus diterapkan dalam hal mengingat dan menghafal bagi Anda. Most of you have probably seen magic tricks performed before, either in person or on TV. And if somebody's a good magician, and they do a trick, and you watch carefully and try to figure out how they move the elephant from there to there, or cut someone in half and put them back together, if they're good, you can't figure out how they did it, and your mouth drops open. Wow. But if Sebagian besar dari Anda mungkin pernah menonton pertunjukan sulap, baik itu secara langsung maupun dari serial TV. Pesulap tersebut terlihat sangat bagus karena mereka dapat memindahkan seekor gajah dari tempat sebelumnya ke tempat selanjutnya, kemudian memotong seseorang dan mengembalikannya seperti semula. Tentu hal tersebut terlihat sangat baik, dan Anda akan berpikir bagaimana mereka melakukan hal tersebut, dan akhirnya Anda hanya akan ternganga seperti ini dan berkata, wow. find out how they do the trick, and you realize, oh, that's just a cute little trick, and then you see the magic trick again, it's not so special anymore because the magic is gone. Well, Tetapi jika Anda
mencari tahu bagaimana mereka melakukan hal tersebut dan akhirnya Anda mengetahui bagaimana triks mereka melakukan hal tersebut dan kembali Anda menonton pertunjukan sulap tersebut, hal tersebut tidak akan terlihat istimewa lagi karena Anda sudah mengetahui bagaimana trik sulap tersebut dilakukan. I want to show you two things to start with, and I'm actually going to do this next week too. This is like your mental warm-up before I get to the main teaching. Saya ingin menunjukkan 2 hal penting sebelum kita melanjutkan pembahasan di sini. Saya ingin memanaskan mental Anda terlebih dahulu sebelum kita ke materi utama. I don't know what your attitude is toward math. Some people love math, some people okay, and some people hate math with a passion. Saya mengetahui bagaimana sikap Anda terhadap matematika. Beberapa orang menyukai matematika dan beberapa orang membenci matematika dan ada pun beberapa orang yang menjadikan matematika sebagai hasrat mereka. I ran into a former student today and I said, "How are all your classes going this semester?" She said, "Fine, except math." And that's how she says math. And so if that's you, you're going to learn something here. If you like math, great. A few of you might have seen this before, but again, it's not to teach you math as much as it is to show you the power of tricks. Okay? So I'm just going to take a few minutes with this, and then we'll move into the main section of the workshop. Okay. Saya bertemu dengan mantan siswa saya dan saya bertanya, "Bagaimana semua semester kamu pada hari semester ini?" Dan mereka hanya menjawab seperti ini, dan begitulah jawaban mereka, hanya menjawab, Dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengajar mengenai matematika, tapi lebih menekankan pada kekuatan dari kata triks tersebut. Bagaimana triks tersebut digunakan pada mata pelajaran matematika. Dan saya hanya mengambil beberapa menit untuk pembahasan ini dan akan berpindah ke bagian utama lokal karya ini setelah menjelaskan penjelasan matematika ini. If I asked you to do this problem, which I don't want you to do actually, but if I asked you to do this on paper, this is 35 times what? 35. Oke, jika saya memberikan Anda instruksi untuk memecahkan masalah ini, saya tidak ingin Anda melakukannya, tetapi, jika saya meminta Anda menulisnya dalam sebuah kertas, ini adalah 35 dikali 35. Now, even if math is your weakest subject, if you wrote down that problem and you did the problem, I think everyone here could come up with the right answer. You know, it's not. Sekarang jika Anda dapat memecahkan masalah ini dan menulisnya, tentu setiap orang dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan akhirnya kalian dapat menjawab permasalahan tersebut walaupun cukup sulit dipecahkan. Difficult. But if I told you that you could actually do this kind of problem in 2 or 3 seconds in Tetapi, jika saya menginstruksikan Anda untuk memecahkan masalah ini dalam waktu 2-3 menit, your head, most people, even if they're not great at math, would think, "Oh boy, you don't know my mind. I can't do something like that." But tentu Anda akan berpikir mengenai matematika seperti ini, "Oh Tuhan, Anda tidak tahu bagaimana otak saya. Saya tidak mungkin melakukan semua itu." if you know the trick, it's easy. Okay, so Tetapi jika Anda mengetahui cara cepat untuk memecahkan masalah ini, tentu masalah ini akan terlihat sangatlah mudah. here's how it works. When you have a 2-digit number that ends in 5 and you want to square it or multiply it by itself, all you have to do is one simple thing, and that is look at the first number, which in this case is 3, multiply it by one more than that. So this is tough math. What's one more than 3?
What's 3 times 4? 12. That's pretty easy, right? Well, 12. And then you do one more thing, and that is stick the number 25 on the end. And then you're done. That's it. 1,225 is the answer. Ini cukup mudah jika Anda mempunyai 2 digit angka, Anda hanya perlu memikirkan, eee, ang angka berapa lebih dari 3 dan yaitu 4 dan 4 kita tinggal mengalikan 4 kali 3 dan hasilnya 12 dan Anda hanya perlu menambah, hasil dari 5 kali 5 yaitu 25 dan ini cukup mudah dan inilah hasilnya 1225. People, when I show them that, they say, wait a minute, but how did you, and you know what I always Jika saya menjelaskan ini kepada orang-orang, mereka akan berpikir, "Bagaimana kamu melakukan hal ini?" say? Who cares? As long as it works, you don't even have to know why it works. It just does. So, Bagaimana semua itu bisa bekerja untuk memecahkan masalah tersebut? if I give you 65 squared, you're supposed to be able to know how to do that quickly, unless I lost you over here, which is okay. It's 6. Dan sekarang saya memberikan contoh lagi yaitu 65 pangkat 2 dan saya pikir Anda dapat memecahkannya dengan sangat cepat karena sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana triks dalam memecahkan hal tersebut. Times 7, which is 42, and then 25. Okay, and that's it. Yaitu 6 kali berapa angka lebih dari 6 yaitu 7, 6 kali 7 yaitu 42 dan kita tinggal mengisi, angka 25 di belakangnya dan inilah jawabannya. When I show this to people also and they learn how to do it and they think, wow, that's fast, that's good. Dan setelah saya menunjukkan hal ini, orang-orang akan berpikir, "Wow, itu sangat cepat. Apakah itu benar?" One thing that they ask is, does this work with all numbers? Dan satu pertanyaan yang sering muncul, setelah menjelaskan hal ini yaitu, apakah cara ini dapat dilakukan untuk semua bilangan? And my answer to that is no. Dan saya menjawabnya, tidak. Jadi cara ini tidak dapat digunakan untuk semua bilangan. Okay, everyone, that's all from my translating. I'm sorry if I have mistake for the translating and thank you for your attention. Goodbye.